Menumbuhkan budaya literasi melalui gerakan membaca nyaring. Bersama saya, Imas Mulyati, SPD. Kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak kepada kecepatan literasi peserta didik. Program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecepatan literasi. Kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak kepada kecepatan literasi peserta didik. Program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Guru perlu Mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan riset tindak kelas. Guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Untuk itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya sebagai teladan membaca dan kreatif serta inovatif dalam menyelenggarakan program literasi yang menumbuhkan budaya literasi di sekolah. Tentunya, guru juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang menguatkan literasi. Semua ini membutuhkan guru yang kompeten. Kompetensi literasi guru merujuk kepada konsep literasi yang tepat. Literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Membaca nyaring. Membacakan nyaring adalah proses peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk meningkatkan rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Menurut Gurdon tahun 2019 dan Trilis 2013. Apa yang penting dilakukan sebelum membacakan nyaring pada peserta didik? Yang pertama dilakukan adalah persiapan. Dalam persiapan terdapat tahapan-tahapan, di antaranya prabaca. Pada tahapan prabaca ini, baca buku terlebih dahulu, pahami cerita, telusuri tanda baca, kemudian temukan kata yang mungkin sulit bagi peserta didik. Selanjutnya, tentukan pertanyaan yang akan diajukan dan tentukan gerakan suara yang akan diberikan peserta didik. Yang terakhir adalah berlatih, dan berlatih. Apa yang penting dilakukan sebelum membacakan nyaring pada peserta didik? Yang pertama dilakukan adalah persiapan. Dalam persiapan terdapat tahapan-tahapan, di antaranya prabaca. Pada tahapan prabaca ini, baca buku terlebih dahulu, pahami cerita, telusuri tanda baca, kemudian temukan kata yang mungkin sulit bagi peserta didik. Selanjutnya, tentukan pertanyaan yang akan diajukan dan tentukan gerakan suara yang akan diberikan peserta didik. Yang terakhir adalah berlatih, dan berlatih. Apa yang penting dilakukan sebelum membaca? Prinsip membaca nyaring. Berdialog dengan anak saat membaca nyaring, anak dapat melihat gambar yang ada dalam buku dengan jelas, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, kemudian memberi tanggapan,
perluas dan perdalam jawaban, aktivasi pengetahuan latar anak, ajukan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, apresiasi akan anak. Prinsip membaca nyaring. Berdialog dengan anak saat membaca nyaring, anak dapat melihat gambar yang ada dalam buku dengan jelas, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, kemudian memberi tanggapan, perluas dan perdalam jawaban, aktivasi pengetahuan latar anak, ajukan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, apresiasi akan anak. Prinsip membaca nyaring. Berdialog dengan anak saat membaca nyaring, anak dapat melihat gambar yang ada dalam buku dengan jelas, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, kemudian memberi tanggapan, perluas dan perdalam jawaban, aktivasi pengetahuan latar anak, ajukan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, apresiasi akan anak. Prinsip membaca nyaring. Berdialog dengan anak saat membaca nyaring, anak dapat melihat gambar yang ada dalam buku dengan jelas, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, kemudian memberi tanggapan, perluas dan perdalam jawaban, aktivasi pengetahuan latar anak, ajukan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, apresiasi akan anak. Prinsip membaca nyaring. Berdialog dengan anak saat membaca nyaring, anak dapat melihat gambar yang ada dalam buku dengan jelas, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, kemudian memberi tanggapan, perluas dan perdalam jawaban, aktivasi pengetahuan latar anak, ajukan. Apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Tentunya, buatlah cerita lebih hidup, yaitu dengan cara memilih buku yang sesuai, membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo, volume, membaca dengan intonasi sesuai cerita, menggunakan isyarat dan gerakan-gerakan tangan, tunjukkan emosi, beri jeda saat membaca, bangun ketegangan, kontak mata dengan anak. Apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Tentunya, buatlah cerita lebih hidup, yaitu dengan cara memilih buku yang sesuai, membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo, volume, membaca dengan intonasi sesuai cerita, menggunakan isyarat dan gerakan-gerakan tangan, tunjukkan emosi, beri jeda saat membaca, bangun ketegangan, kontak mata dengan anak. Apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Tentunya, buatlah cerita lebih hidup, yaitu dengan cara memilih buku yang sesuai, membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo, volume, membaca dengan intonasi sesuai cerita, menggunakan isyarat dan gerakan-gerakan tangan, tunjukkan emosi, beri jeda saat membaca, bangun ketegangan, kontak mata dengan anak. Apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Tentunya, buatlah cerita lebih hidup, yaitu dengan cara memilih buku yang sesuai, membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo, volume, membaca dengan intonasi sesuai cerita, menggunakan isyarat dan gerakan-gerakan tangan, tunjukkan emosi. Memeriksa tongkatnya, ternyata ada yang salah di sortir apa ya? Ternyata sortir itu tongkat ya dari kayu ya. Ada yang meletek, ada yang rusak. Nah ini, mungkin ini penyebabnya. Mungkin ini penyebabnya. Lalu, yang penting cabutlah sama si Ken. Kira-kira setelah dicabut betul tidak mantra
aja. Nah, sekarang otis tidak bercabang, nggak ada yang rusaknya, udah betul. Ingin mencoba lagi. Kita ingin satu terbang, ya sama-sama. Aku ingin satu terbang. Ada kaldu. Ada nggak dikasih nggak sama Sylvia? Dikasih nggak Otir memejamkan mata. Ya seperti mendengar layang-layang. Nggak. Kan tadi kitanya apa? Kamu terbang tapi di belakangnya ada layang. Berarti betul ya? Ya sama. Terus tidak? Terus. Nanti kita cerita lagi, kita ganti bukunya ya. Nah sekarang ibu mau tanya. Tadi ketika si Otir meminta, ketika si Ken minta apa tadi yang pertama? Butuhin. Enggak, jangan ditulis dulu mananya. Itu Minta apa ya? Yang pertama tadi minta apa? Minta apa ya? Red. Nah, yang diberi si Otir apa? kita. Bukan itu. Pinta. Kemudian minta apa lagi ya? Kita bola. Minta bola. Pinter. Dikasihnya apa? Ikutin. Gula. Bola. Gula atau permen. Pinter. Kemudian Minta buku sihir. Minta. Ikutin. iya minta buku sihir. Dikasih apa? Petir. Dikasih petir. Jangan kasih lawan. Peringatan betapa. Kemudian minta apa lagi ya? Kemudian minta payung. Malah dikasih payung. Pinter. Terus minta apa lagi yang terakhir? Minta yang Sapu terbang. Malah datang sama apa? Sama layang. Apakah ada yang aneh dengan kosakata ini? Ayo, apa coba? Apanya ada yang sama tidak? Sudah ya? Kalau belakangnya sama. Ya. Sama tidak belakangnya? Bunyi belakangnya itu sama. Nih, lihat. Ada kereta, ada pinta. Itu belakangnya sama-sama. Kalau bola, bola. Dengan bola. Bola yang samanya apa? Yang samanya bola. Kalau buku sihir sama petir, ilnya. Kalau payung sama gayung, yungnya. Sabun terbang sama layang-layang, tadi ada 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 ya ada Kira-kira bisa tidak bikin cari kata-kata yang berakhiran ini? Cari, coba. Ya. Kira-kira kalau kata yang berakhiran tak apa ya? Pita, buta, apa lagi? Ya, itu banyak ya. Ada pita, tadi kan ada ya? Kereta. Apa? Buta. Apa lagi? Mata. Apa lagi coba?
Bisa. Terus apa lagi? Wah, Terus kereta. kereta lagi. Gua cuma main sama Kak Uji buat kupu-kupu. Hebat. Ya, apa lagi? Sekarang lah. Bola. Apa lagi? Gula. Jalan. Apa lagi ya? Pulang. Apa lagi? Cangkir. Petir. Sihir. Gayung. Air. Air. Nah, mengalir. 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 Tindak lanjut dari kegiatan membaca diantaranya meringkas, membuat sinopsis, mendiskusikan buku, dan memerankan adegan dalam bacaan, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kegiatan tindak lanjut ini diupayakan tidak membebani atau terlalu sulit, serta disertai penilaian sehingga mengganggu kesenangan membaca peserta didik. Tindak lanjut dari kegiatan membaca diantaranya meringkas, membuat sinopsis, mendiskusikan buku, dan memerankan adegan dalam bacaan, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kegiatan tindak lanjut ini diupayakan tidak membebani atau terlalu sulit, serta disertai penilaian sehingga mengganggu kesenangan membaca peserta didik. Tindak lanjut dari kegiatan membaca diantaranya meringkas, membuat sinopsis, mendiskusikan buku, dan memerankan adegan dalam bacaan, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kegiatan tindak lanjut ini diupayakan tidak membebani atau terlalu sulit, serta demikianlah proses membaca nari yang saya paparkan. Semoga bermanfaat.